Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Selamat pagi semuanya. Pada kaum muslimin dan muslimat di mana saja Anda berada. Syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada pagi hari ini kita bisa bertemu muka walau lewat YouTube, lewat internet untuk menyampaikan sesuatu yang harus kami sampaikan, walaupun yang disampaikan itu hanya sederhana saja. Bapak Ibu semuanya dan juga Jamaah Tauhid Indonesia Karin CTI, untuk penjelasan tentang Tauhid ini, sementara ini tiap cabang berhenti atau ditutup sementara karena dalam bulan Ramadan ini bersamaan dengan Tarawih. Namun untuk cabang 1 tidak ada kendala apa-apa, lancar sebagaimana biasa, ngaji dengan jam yang telah kami tentukan. Dan pagi hari ini adalah kuliah subuh yang kami sendiri telah hadir pada tempat yang mulia, yaitu Masjid Kampung yang biasanya kami tempati. Maka dengan adanya sisa waktu setelah salat subuh, kami bisa duduk di lembaga 1 untuk menyampaikan ayat dari surat Al-Ikhlas. Dalam surat Al-Ikhlas tercantum di situ bahwa Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Allah itu satu. Tapi satunya Allah itu tidak bisa dihitung. Tidak bisa dihitung. Kenapa? Karena satunya Allah itu tidak ada seperti apa yang tubuh atau badan kita bertepi seperti ini. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang asli itu memang tidak bertepi. Tapi di mana saja kita pasti berjumpa dengan Allah. Semuanya saja, walaupun orang itu tidak bertauhid, tetap tiap hari di mana saja jumpa dengan Allah. Tapi mereka itu tidak tahu kalau tiap harinya itu jumpa. Alasan satu, karena dia atau mereka tersebut tidak mau bersama-sama mengkaji ilmu tauhid. Padahal ilmu tauhid itu hukumnya adalah fardu. Untuk dikaji maksudnya. Ilmu tauhid itu hukumnya fardu ain. Tiap orang harus ngaji sendiri-sendiri, tidak boleh nitip, tidak boleh titip, tidak boleh digantikan dengan orang lain. Misalnya titip kepada suami tidak bisa. Ngaji tauhid titip kepada istri tidak bisa. Titip kepada orang tua dan anak tidak bisa.
Itu artinya bukan wajib, tapi adalah fardu. Kalau fardu itu di atas wajib. Kalau fardu pasti wajib. Kalau wajib belum tentu fardu. Nah, orang-orang secara umum ini melaksanakan fardu tiap hari, yakni sholat atau sembahyang 5 waktu. Cuma sayang, ngaji tauhid ini tidak diikuti. Akhirnya dia atau mereka tersebut menjadi umat, tapi umat Islam. Bukan umat Nabi Muhammad atau bukan umat Muhammad. Tandanya apa? Kalau umat Muhammad, umat Nabi Muhammad, itu tandanya cuma satu. Tahu kepada Allah yang asli. Kenapa ada kata-kata asli? Ya, karena banyak orang punya Tuhan tapi palsu. Contohnya Tuhan Allah kan sebuah nama. Nah, sebuah nama itu bukan asli Tuhan kita. Yang sebuah nama itu merupakan Tuhan tapi secara umum saja. Secara khusus, asli Tuhan itu yang punya nama Allah. Nah, mencarinya dipastikan oleh Allah, mencarinya pada aplikasi Mu'taqad Secret. Jadi Allah itu cuma satu, tapi tidak bisa dihitung karena tidak ada tepinya. Nah, kalau kita kan ada tepinya, oleh karena itu bisa dihitung. Lah, satunya Allah itu tidak sama dengan satunya semua yang ada di dunia ini tidak sama. Ini saya kasih pendidikan walaupun lewat internet, lewat YouTube, kemudian kita bisa mengkaji lewat berhadapan dengan saya, dengan gambar, dengan elektronik, video seperti ini untuk membimbing, untuk mendidik, mengajarkan agar Anda semuanya tahu Tuhan yang asli, yang jumlahnya cuma satu. Di mana-mana ada Allah. Cuma orang-orang tidak tahu. Bagaimana bisa tahu? Wong tidak mengikuti, tidak bersama-sama dengan mursyid tauhid, tidak punya Tuhan yang asli. Lewat peredaran internet ini, saya punya tanggung jawab yang kata Al-Quran, Al-amru bil ma'ruf wanha anil munkar. Perintah yang baik, artinya marilah kita bertauhid kepada Allah. Jangan sampai syirik, jangan sampai musyrik. Karena itu, dengan pagi hari seperti ini, saya tetap punya kewajiban untuk mendidik publik. Karena setelah saya nanti, atau sebelum saya yang menjelajah pada YouTube atau internet ini, belum tentu ada, mumpung saya ada mandat dari Allah, ikuti keterangan yang saya sampaikan, ngajilah ilmu tauhid. Ngajilah ilmu tauhid. Jangan sampai meninggal dunia belum tahu Allah gara-gara tidak pernah ngaji tauhid. Kalau orang tidak menyentuh sedikit pun tentang
kabar pelajaran dan ilmu tauhid ini dipastikan mereka atau dia tidak dan belum tahu Allah. Ini yang orang-orang itu meninggalkan ilmu seperti ini. Misalnya kita syariat, kita laksanakan sembahyang, sudah benar. Tapi yang kita sembah itu apa? Allah tidak bisa disembah. Dan memang tidak boleh disembah karena syirik hukumnya kalau Allahnya satu, Allah nama. Yang kedua, Allah tulisan. Atau Allah sebagai pengakuan saja, maksudnya orang-orang Tuhan saya Allah. Nah, kalau seperti itu ya di daerah saya, di daerah Anda, daerah mereka sama. Tapi untuk deteksi untuk menemukan kalau kamu punya Tuhan, itu mana Tuhanmu? Nah, ini testingnya. Kalau orang itu sudah mengerti, bisa menunjukkan kepada Tuhannya, itu namanya punya Tuhan. Tapi kalau tidak bisa menunjukkan kepada Tuhannya, yang punya nama Allah terus, yang punya Allah tersebut, yang punya nama itu, tidak bisa menunjukkan yang punya nama. Itu semuanya atau mereka atau dia dipastikan tidak punya Tuhan. Kalau tidak punya Tuhan lalu kedahuluan meninggal dunia, ya jelas pada alam ketiga, yakni alam barza, akan mendapat siksa dari Allah. Tidak ada hentinya. Hentinya kapan? Hentinya itu besok kalau hadirnya hari kiamat. Dan hadirnya hari kiamat itu bukan malah ringan, tapi malah berat daripada di alam barza, daripada di alam kubur. Tidak berarti lepas dari alam kubur atau alam barza itu lalu besok lebih ringan. Tidak. Malah dengan hadirnya hari kiamat, itu siksa kubur masih kalah berat bila dibanding dengan siksa akhirat. Gara-gara sedikit kedahuluan meninggal dunia dan tidak tahu siapa sebenarnya Allah, maka orang itu dipastikan akan mendapat azab dari Allah, baik di alam barza maupun di alam akhirat. Berarti Allah itu satu, tapi di mana-mana dijumpai bisa. Kenapa? Karena Allah itu dekat dan wujud. Kalau yang lain kan tidak wujud. Kalau yang lain itu tidak wujud. Kok tidak wujud? Benar. Karena barang selain zat Allah kan bisa disentuh. Tapi kalau Allah tidak bisa disentuh. Dekat, tapi tidak tersentuh. Dekat, tapi tidak terasa. Tapi kalau kita dekat dengan sesuatu, lalu kita sentuh, tangan kita, badan kita terasa. Itu berarti tidak ada. Yang ada itu Allah, karena tidak bisa disentuh. Dekat, tapi tidak ada jarak. Kalau kita dekat dengan sesuatu, misalnya kita dekat dengan barang-barang yang kita miliki, dengan meja misalnya, itu masih kalah dekat dengan Allah. Apalagi diterangkan dalam Al-Quran juga, Allah itu lebih dekat dari urat nadi.
Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah lebih dekat ingsun iku luwih katimbang urat nadi sira. Berarti ini bukan main-main keterangan seperti ini. Oleh karena itu dengan keterangan-keterangan umum walaupun orangnya itu bukan orang dari tauhid, menerangkan juga seperti itu. Para hadirin, bahwa Allah itu dekat dan dekatnya lebih dekat dari urat nadi. Orang-orang umum juga menerangkan seperti itu, tapi sayang dia sendiri tidak tahu. Kalau dia sendiri tidak tahu, itu namanya lampu lilin. Bisa nerangi alam sekitarnya, tapi dia sendiri hancur. Itulah kalau orang ngomong tentang Allah lebih dekat misalnya, tapi dia sendiri tidak tahu. Yaitu yang dinamakan lampu lilin, bisa nerangi orang lain, tapi dirinya hancur daripada yang lain. Kaum muslimin, muslimat di mana saja Anda berada, saya mengajarkan akidah tauhid seperti ini tanpa ada rasa takut. Kalau memang Al-Quran menerangkan seperti itu, makna tersiratnya dan makna tersuratnya tetap saya sampaikan sesuai dengan kemampuan saya, sesuai dengan daya ingat saya, sesuai dengan IQ saya secara syariat, tetap saya sampaikan. Tidak ada saya kurangi, tapi tersebut sesuai dengan kemampuan saya. Adapun lupa tidak saya sampaikan, kok nggak nyampe kepada 100%, yaitu kekurangan manusia. Intinya, bahwa surat Al-Ikhlas ayat nomor 1 itu berhubungan dengan sifat wajib Allah yang nomor 6, yakni wahdaniyat. Wahdaniyat itu satu. Makanya di situ dalilnya Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Allah itu satu. Katakanlah hai Muhammad bahwa Allah itu satu. Tidak lebih dari satu. Lah kalau tidak lebih dari satu, harusnya kita punya Tuhan yang tidak ada tepinya. Karena lafaz Allah itu termasuk ada tepinya. Makanya tulisan lafaz Allah, asma Allah tidak boleh disembah. Kenapa? Karena hukumnya adalah musyrik, hukumnya adalah syirik. Dan hukum syirik atau musyrik itu dosa yang besar. Dosa besar karena innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni kalau dosa itu dosa dari syirik akibat tidak mau bertauhid. Akibat dari dia tidak mau mengkaji ilmu tauhid pada akhirnya. Allah tidak mau mengampuni. Nah, kalau dosa yang lain masih bisa diampuni. Dosa yang tidak tahu Allah ini loh, dosa yang musyrik ini loh, tidak akan diampuni. Nah, supaya tidak musyrik, obatnya adalah tauhid. Walaupun saya menerangkan seperti ini, tapi kadang-kadang orang itu tidak menerima, tidak masuk. Keterangan seperti ini tidak masuk. Padahal dia punya telinga, punya mata, punya mulut, dan lain-lain lah. Tapi tidak bisa masuk.
Kenapa seperti itu? Karena ketebalan dosa. Dosanya banyak sehingga kebaikan tidak bisa masuk. Oleh karena itu yang hati-hati. Jangan hanya kita sombong tentang yang penting saya pedoman Al-Quran. Iya, Quran itu bukan liar. Quran itu ada yang punya. Nah sekarang banyak orang yang mengakui bahwa pedomannya Quran, hadis, ijma, qiyas. Tapi dia sendiri tidak tahu kepada yang punya Quran. Apalagi dalam bulan Ramadan, masjid langgar nampaknya semuanya ini. Dibuat taraweh atau dibuat untuk tadarusan membaca Al-Quran. Tapi sayang mereka belum tahu kepada yang punya Quran. Ini kekurangan Anda semuanya. Saya tidak akan khawatir dan takut kepada risiko apa yang saya sampaikan. Saya berhadapan dengan Allah sekarang ini. Berarti Allah tidak jauh dengan saya dan juga Allah tidak jauh dengan Anda semuanya. Lalu kenapa? Wong Allah tidak jauh dengan kita. Kok bisa Anda atau kita itu tidak tahu Allah? Kok bisa? Kenapa? Satu, karena tidak mau mengkaji ilmu tauhid yang difarduainkan oleh agama syariatnya, oleh Allah hakikatnya. Endi-endi wong mukallaf lanang lan wadon wajib ngaweruhi sifat wajibe Gusti Allah 20 minimal wajib, yakni wujud, kitab, bako, mukhalafatu lil khawadisi, qiyamuhu binafsihi, waqtaniyat, kudrat, ilmu, hayat, sama, basor, kalam, qadiron, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiron, mutakaliman. Anda semuanya wajib ngaji seperti itu. Jangankan mursyid dari tauhid, mursyid dari syariat pun juga mengatakan seperti itu. Tapi dia hanya mengatakan saja, tidak bisa bertindak. Hanya kepingin saja, hanya menghafalkan saja. Allah tidak bisa dihafalkan. Tidak untuk dihafalkan, untuk dijumpai. Di mana kita jumpa dengan Allah? Di mana-mana. Kapan waktunya kita jumpa dengan Allah? Tidak pakai kapan-kapan. Di mana kita berada? Fa'ainama tuwallu fasamma wajhullah. Di mana Anda berada? Di situ Allah. Keterangannya jelas seperti ini. Quran itu nggak boleh dibuat bisnis, digawe ceramah, digawe dalil, sementara dia sendiri tidak tahu kepada yang punya dalil. Dosa. Ngomong Allah nggak tahu Allah itu dosa. Kita membaca Al-Quran juga dosa. Bila mana kita tidak tahu kepada yang punya Quran. Kewajiban kita jangan sampai ditinggalkan. Kalau puasa Ramadan kita laksanakan, betul. 5 waktu sholat kita laksanakan, benar. Yang salah, ngapain Anda tidak ngaji tauhid? Sehingga sembahyang saja tidak tahu yang disembah. Apa itu yang namanya nyembah kepada Allah? Nyembah kepada Allah itu berhadapan dengan Allah langsung seperti ini. Dilihat dengan mata kepala. Karena Allah bisa dilihat dengan mata kepala. Tapi jangan lupa, pimpinannya adalah mata hati. Jangan sampai tidak dilaksanakan kewajiban seperti itu. Lalu yang kedua, yaitu harus mengkaji sifat mokhal 20. Karena ada wajib, pasti gandengannya ada sifat mokhal. Mokhalnya bagaimana? Contohnya seperti ini. Adab,
hudud, fana, mumasalatu, lil khawadisi, ikhtiyajun, li ghairihi, ta'addud, ajajun, karoha, jahlun, mautun, somamun, akma, hukmun, ajijan, karihan, jahilan, mayitan, asom, akma, abekam. Anda semuanya kewajiban ngaji seperti apa yang saya sampaikan tadi. Supaya punya Tuhan. Kalau nggak ngaji seperti itu, nggak punya Tuhan. Tapi kita tidak pernah diberi wejangan seperti itu oleh para penceramah. Padahal ceramahnya canggih itu. Kok bisa nyimpang dari tauhid? Kok bisa? Orang yang sama taunya kepada Allah dengan Nabi Muhammad itu adalah umat Muhammad. Tapi kalau kita tidak tahu Allah, hanya beragama Islam, itu namanya umat Islam. Padahal umat Islam dibanding dengan umat Muhammad, itu lebih tinggi umat Muhammad dibanding dengan umat Islam. Oleh karena itu, jangan sampai lepas. Misalnya, kita marifat kepada Allah, misalnya, orangnya sudah marifat. Tapi membina, membimbing kepada jamaah, atau kepada murid, atau kepada santri. Kalau sudah usul, kalau sudah makrifat, lalu tidak melaksanakan sholat, itu juga salah. Nabi Muhammad sekolahnya sampai Sidratul Muntaha, malah menyuruh sholat. Nah kita sekolahnya di mana? Paling-paling di bumi kan? Walaupun sekolahnya di Amerika. Amerika di bumi kan? Sekolahnya di Saudi Arabia. Saudi Arabia di bumi. Nabi Muhammad tidak. Sekolahnya di langit sana. Di atasnya lagi juga. Itu sholat dikerjakan. Tidak boleh. Orang yang sudah makrifat, lalu tidak sholat. Nggak boleh Anda itu. Dosa kamu. Apalagi siksa kubur. Siapa yang tidak sholat? Siapa yang tidak berpuasa? Disiksa di dalam kubur, yakni kuburannya sempit, gelap, dan juga dibakar dengan api yang mengelilingi tiap hari. Kemudian ada ular yang besar raksasa yang akan menggigit tiap hari. Tidak ada berhenti-berhentinya. Hanya satu saja. Kedisian mati, gak tahu ngaji tauhid. Akhirnya di alam kubur seperti itu. Rasa hatinya ingin kembali ke dunia lagi. Tapi ya nggak mungkin terjadi. Mumpung belum. Mumpung saya sendiri masih berani menyampaikan walau seberat apapun. Saya sampaikan demi untuk perjuangan mengangkat derajat ilmu tauhid. Karena ilmu itu cuma satu. Siapa yang sudah tahu Allah, jumpa Allah, itu berarti berilmu, sembahyang sah. Tapi kalau tidak punya, tidak ngerti, tidak tahu kepada Allah, sembahyang tidak sah. Karena melihat apa coba? Kalau sembahyang kepada Allah, justru nyembahnya kepada Allah. Kalau kita nyembahnya, melihatnya kepada barang-barang yang ada di depan kita, maka sembahyang kita ketolak karena bukan Allah yang dilihat, bukan Allah yang disembah. Orang nyembah Allah itu melihatnya ke Allah seperti ini. Itu nyembah Allah. Tapi kalau kita melihat gambar, dinding, punggungnya teman, dan sajadah, keramik maupun granit, yaitu Tuhan kita, nggak tahu. Kalau saya berani menyampaikan, Anda itu ditipu oleh pembicara yang tidak ada tauhidnya, kecuali kalau orang pembicaranya itu ada tauhidnya, baru tidak menipu. Kalau saya tidak menipu, misalnya saya, para hadirin, saya kasih tahu bahwa Allah tidak jauh dari saya. Allah tidak jauh dari Anda. Saya tidak menipu. Kalau ada orang mengatakan bahwa kita nanti akan jumpa dengan Allah di akhirat sana,
itu penipu kelas kakap. Apa sering kita mendengar seperti itu? Yaitu jawabannya ada di hati, di benak kita masing-masing. Yaitu Anda ketipu. Masa kita itu orang sudah usianya sekian, setiap hari ditipu. Apalagi Ramadan banyak ceramah ini. Banyak ceramah, kuliah subuh, acara nuzul Quran ke depan ini. Ayo kita teliti bagaimana pembicaraan mereka. Quran diterangkan benar, tapi salahnya dia sendiri tidak tahu kepada yang punya Quran. Nuzul Quran, temurunnya Al-Quran, mudune Al-Quran. Ojo nyeritakno mudune Quran to. Sing duwe Quran iku lho endi? Yang punya Quran itu lho mana? Itu yang penting. Kok Qur'ane sing diceritakno, tafsir dijabarno. Yang punya Quran ini penting. Kita masuk ke masjid, intinya kita itu mendatangi Allah. Karena di mana saja, di masjid, di pasar, di jalan raya, di sawah kita, di kebun, di langgar, itu semua ada Allah. Lu kok bisa? Gak tahu Allah itu kok bisa? Umat apa kamu itu? Paling-paling ya umat-umatan. Makanya kalau umat Islam tidak tahu Allah. Kalau umat Muhammad sama tahunya kepada Allah dengan Nabi Muhammad. Saya pesan seperti ini karena saya sifatnya itu menolong. Jangan sampai celaka di akhirat besok. Saya pesan kepada Anda semuanya. Karena sifat Nabi 1 sampai 25 orang Nabi atau 25 orang Rasul itu sifatnya menyelamatkan. Semua mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu menyampaikan tauhid. Menyampaikan tauhid. Kalau tauhid disampaikan syariatnya katut, syariatnya ikut, syariatnya sudah di dalamnya. Nah, kalau kita menyampaikan syariat saja, maka tauhidnya, hakikatnya sebenarnya tidak ada sama sekali. Sama dengan kita beli kacang, tapi nggak ada isinya. Bagaimana rasa hati panjenengan beli kacang kok nggak ada isinya itu? Bagaimana rasanya hati panjenengan? Itulah kenyataannya. Berarti saya kasih tahu bahwa Allah di depan saya, di depan Anda, depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah, ada Allah semuanya. Ngaji kita wajib, ngaji 20 sifat wajib, ngaji 20 sifat mokal. Tinggal satu, yaitu sifat menang. Menangnya bukan seperti yang diajarkan oleh umum itu, bukan. Sifatnya Rasul, sifat wajibnya Rasul, sifat mokalnya Rasul dijadikan satu di dalam tauhid, di dalam mutaqasyid. Bukan itu. Kalau anak kita ngaji tauhid seperti itu jangan diteruskan. Itu tersesat. Wong sifat kok sifatnya Rasul kok dicampur sampai sifatnya Allah. Enggak boleh. Ali melulu ini benangnya saya baca, coba didengarkan. Gusti Allah gawe langit bumi saisine ora dialap faedah. Mokal lamun dialap faedah. Itu benangnya. Untuk menemukan Allah yang sebenarnya. Gak ada sifatnya Rasul, gak ada. Makanya sifatnya Rasul disampaikan itu tauhid apa? Tauhid betul atau palsu itu? Kalau tauhid disampaikan oleh mursyid yang asli dari produk tauhid, insya Allah banyak benernya daripada salahnya. Ya walaupun sedikit ada salah, saya kira prosentasenya nggak seberapa banyak. Tapi kalau tauhid disampaikan oleh umum, 100% salah. Salah. Karena apa? Karena hafal sifat 20, tapi sayang tidak tahu kepada yang punya sifat wajib 20. Itu kelemahannya. Benang satu sudah. Gusti Allah nggih langit bumi saisine ora diala faedah 1. Mokal lamun diala faedah 2. Berikutnya, Gusti Allah nggih langit bumi saisine ora duwe daya watek. Mokal lamun duwe daya watek
Oh, itu wenangnya itu dengarkan. Itu wenangnya. Yang nomor 3. Gusti Allah gawe langit bumi saisine ora duwe daya kuat. 1. Mokal lamun duwe daya kuat. Iku wenange. Itu wenangnya. Ngapain Sidik, Amanah, Tablek, Fatona dicampur dalam mutako seket? Ngapain? Anda salah. Berikutnya, Gusti Allah gawe langit bumi saisine wenang. Mokal lamun wajib. Oh, ngono. Terakhir, Gusti Allah gawe langit bumi saisine kudus. Mokal lamun tidak. Mutako seket terdiri dari wajib 20. Sifat mokal 20. Sifat wenang 1 tapi dijabarkan menjadi 10. Itu yang asli mutakot seket. Oleh karena itu, siapa mengajarkan tauhid dengan wenang, sidik, amanah, tablek, fatona, balada, kitman, diberhentikan. Karena Anda sesat. Kenapa? Menyesatkan orang lain juga. Bukan seperti itu tauhid. Berhentikan mulai sekarang. Saya yang tanggung jawab. Saya membelani kebenaran Allah. Karena Allah tidak jauh dengan saya. Setiap saya nerangkan, saksinya adalah Allah. Saksi lebih dekat dari yang lain. Ini Allah saksinya. Bahwa Allah satu. Bahwa Allah di depan saya. Bahwa Allah tidak jauh dengan saya. Bahwa Allah tidak jauh dengan Anda. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah lebih dekat. Makanya Quran nggak boleh dijabarkan oleh orang yang tidak tahu Allah. Karena jadinya menipu dirinya sendiri. Di samping menipu kepada orang lain. Ketahuilah, Anda itu bukan anak kecil. Jangan sampai ditipu oleh orang seperti itu. Penipu besar-besaran itu juga dibubitin corona agama. Allah di sini ngapain dibilang di sana? Kalau saya enggak, saksinya adalah Allah. Saksikan ya Allah bahwa saya bicara yang apa sebenarnya. Saksinya saya adalah Allah. Karena saya berjumpa dengan Allah, dengan jamaah yang sudah makrifat, di mana-mana berjumpa. Karena Allah bisa dijumpai. Masa pernah kita mendengarkan pengajian umum bahwa Allah bisa dijumpai? Tidak ada. Paling-paling apa sih? 1, kita akan jumpa dengan Allah. Besok meninggal dulu. Ngapain meninggal dunia dulu? Wong hidup gini aja sudah ketemu Allah. Itu nggak ada Qurannya. Kalau ada, bawa ke sini. Bawa ke Bareng Kerajaan, RT 2, RW 1, Krian, Sidoarjo. Bawa ke sini ayatnya. Kalau orang meninggal dunia, baru temu Allah. Walaupun kita meninggal dunia, tidak akan jumpa dengan Allah. Kalau memang di dunia, sebelum meninggal dunia, tidak tahu Allah. Tahu dulu, baru meninggal, itu baru ketemu. Kita ditipu. Mana ayatnya? Kalau orang ketemu Allah, meninggal dunia itu, meninggal dulu itu, mana ayatnya? Bawa ke sini. Kalau Allah ketemu di akhirat, mana ayatnya? Bawa ke sini. Saya tunggu 24 jam insya Allah. Oleh karena itu, anak-anak atau juga jamaah atau juga para santri, baik yang di luar desa saya atau di dalam ini juga, di luar Indonesia atau di dalamnya juga, saya hanya menyampaikan perkara diterima atau tidak dengan khalayak, itu terserah Anda. Berarti di akhirat besok, saya tidak ada tuntutan. Sudah saya sampaikan, salahnya sendiri nggak mau nerima. Saya tidak ada tuntutan, saya sampaikan. Ada yang mau ngaji di internet dan lain-lain, silakan. Tidak mau, silakan. Tunggu saja. Kalau meninggal dunia di alam barza akan dihancurkan oleh para malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk jamaah kaum muslimin muslimat di mana saja Anda berada, itu sebagai tanda bukti bahwa
saya menyampaikan seperti itu karena saya tahu. Makanya orang kalau tidak tahu Allah, jangan ngomong Allah. Ngomong tapi nek Allahu Akbar gitu aja gak rebeki wong akeh. Allahu Akbar sebaik pribadi misalnya. Nah, kalau kita menyampaikan Allah Subhanahu wa taala akan jumpa dengan kita. Kita akan jumpa kepada Allah. Besok nomor 1, kalau kita sudah meninggal dunia. Yang kedua, besok kita jumpa di akhirat. Iku yukadibu bidin gorono agomo kelas kakap. Penipu kelas kakap. Saya tunggu ayatnya. Kalau kita jumpa dengan Allah di akhirat besok, saya tunggu ayatnya. Alamat saya bareng kerajaan. Oleh karena itu, dengan alamat yang jelas, nomor WA yang jelas, ceramah langsung wajah saya seperti ini. Saya karena disaksikan oleh Allah. Kenapa kok disaksikan? Iya, ini Allah dekat dengan saya dan juga dekat dengan Anda semuanya. Para hadirin yang saya sampaikan, ini adalah pagi hari ini adalah hak benar. Adapun sedikit ada bahasa yang keliru, mungkin ada jeda yang salah, dan juga ada tata laksana bahasa yang salah, itu sudah biasa. Al-insanu makhluk khoto manusia. Manusia itu banyak salahnya dibanding dengan kebenarannya. Oleh karena itu, kalau memang ceramah agama disampaikan oleh orang yang betul mulutnya ada tauhidnya, insya Allah mudah dipaham. Kalau tidak ada tauhidnya, insya Allah sulit untuk dipaham. Kurang lebih demikian waktu yang saya canangkan dan sebagai alokasi waktu untuk menyampaikan, yaitu surat Al-Ikhlas nomor 1. Itu kelanjutannya insya Allah bila kami sendiri ada waktu ke depan akan saya lanjutkan untuk ayat berikutnya. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.